Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reka Melisa dengan NIM 18416262201099. Mahasiswa Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya dengan judul Perlakuan Akuntansi Konstruksi pada PT Safemex Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum instansi, yang ketiga ada tinjauan pustaka, pelaksanaan kerja praktik, dan kesimpulan saran. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan perusahaan PT Safemex Indonesia sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui ruang lingkupnya pekerjaan PT Safemex Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan kontrak konstruksi di PT Safemex Indonesia. Berikutnya waktu pelaksanaan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai 30 Juni 2021, yaitu 5 bulan. Berikutnya gambaran umum instansi. PT Safemex Indonesia merupakan perusahaan konstruksi terakui yang telah bersertifikat nasional dan internasional, berfokus pada jasa sistem pemadam kebakaran dengan menjual brand asal luar negeri, yaitu Minimax. PT Safemex Indonesia telah dipercaya oleh beberapa perusahaan dan pembangkit listrik di Indonesia untuk memproteksi dari bencana kebakaran yang mungkin terjadi. PT Safemex Indonesia memulai sejarahnya pada tahun 2013 yang hanya digunakan sebagai perusahaan untuk perbandingan atau apple to apple dengan perusahaan setara lainnya. Seiring berjalan waktu, PT Safemex Indonesia mulai dikenal oleh perusahaan-perusahaan kontraktor dan mengikuti tender untuk beberapa pembangkit listrik Indonesia. Berawal dari kegiatan iseng, Safemex mendapatkan banyak pekerjaan dan terus bertambah setiap tahunnya. Awal beroperasi, Safemex diprakasai oleh 3 orang yang merupakan sahabat lama, bermodalkan pengalaman dan keahlian di bidangnya masing-masing. Safemex berhasil berdiri hingga kini sudah 8 tahun lamanya. PT Safemex Indonesia telah tercatat sebagai perusahaan kontraktor nasional lewat organisasi GAPPEKNAS, yaitu Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional. Safemex Indonesia beralamatkan di Geraha Komodo Cipinang, Jakarta Timur. PT Safemex Indonesia didirikan di Jakarta untuk menyediakan layanan teknik konstruksi dan personel yang inovatif, yang selaras dengan keunggulan teknis dan komitmen total terhadap kebutuhan kliennya, dengan penekanan khusus pada kualitas dan keselamatan. Berikutnya profil instansi. Saya terjemahkan. Di sini didirikan pada tanggal 3 Juli 2013. Alamat Geraha Komando Jalan Raya Cipinang Indah nomor 1, Kalimalang, Jakarta Timur 13420. Nomor telepon 0212246688. Email Safemex info@safemex.co.id atau websitenya www.safemex.co.id. Visi dari PT Safemex Indonesia menjadi perusahaan yang unggul dan terpercaya melalui bisnis sistem proteksi kebakaran dengan pelayanan yang berkualitas dan inovatif. Misinya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan pelayanan yang berkualitas dan inovatif. Yang kedua, memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan kesempatan berkembang kepada karyawan. Yang ketiga, menciptakan hubungan kerjasama yang kuat dengan pelanggan dan mitra kerja. Berikutnya, ada tinjauan pustaka. Standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka atau prosedur dalam pembuatan laporan keuangan. Guna menyeragamkan penyajian laporan keuangan tersebut, standar akuntansi keuangan di Indonesia bermula dari prinsip akuntansi Indonesia, yaitu PAI, yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1973. Kemudian, standar ini diperbarui pada tahun 1984 dan berubah nama menjadi Standar Akuntansi Keuangan, yaitu SAK pada tahun 1994. Seiring waktu, standar akuntansi keuangan terus dikembangkan hingga pada tahun 2012.
terbentuk standar akuntansi keuangan yang sudah disesuaikan dengan beberapa standar akuntansi internasional, seperti International Financing Reporting Standard atau IFRS, Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP, International Accounting Standards atau IAS, dan lainnya. Penyesuaian standar ini diberlakukan tak lain untuk mempermudah perusahaan yang memiliki pasar internasional. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan rincian informasi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, kontribusi pemegang saham, arus kas, dan informasi terkait lainnya selama periode waktu tertentu. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, SAK terdapat 5 jenis laporan keuangan. Berikut penjelasan laporan keuangannya. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan suatu perusahaan yang melaporkan 3 informasi keuangan utama dalam periode waktu tertentu, yakni pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi. Pendapatan merujuk pada penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Pendapatan yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Di bagian pendapatan, Anda bisa tahu beberapa banyak perusahaan membuat penjualan bersih untuk periode yang dicakupnya. Pengeluaran atau beban adalah biaya operasional yang terjadi pada perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Untung dan rugi. Untung atau rugi mengacu pada laba bersih atau laba rugi yang dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dari pengeluaran. Yang kedua ada neraca. Neraca kadang-kadang disebut laporan posisi keuangan. Neraca menunjukkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode akuntansi. Neraca disebut laporan posisi keuangan karena menunjukkan nilai-nilai kekayaan bersih perusahaan. 3 informasi utama dalam neraca yang didapatkan. Aktiva. Aktiva atau aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara legal atau ekonomis. Contohnya, bangunan, tanah, mobil, dan uang adalah jenis aset perusahaan. Berikutnya, liabilitas. Kewajiban atau liabilitas adalah kewajiban suatu perusahaan berutang kepada orang atau perusahaan lain. Contohnya, pembelian kredit, pinjaman bank, hutang, bunga, hutang pajak, dan lain-lain. Ekuitas. Ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dan liabilitas. Item-item dalam ekuitas termasuk modal saham, laba ditahan, saham preferen, dan reserves. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas dan modal. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pemegang saham, pergerakan ekuitas, dan saldo ekuitas pada akhir periode akuntansi. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan yang membantu pengguna memahami bagaimana pergerakan uang tunai dalam perusahaan. Ada 3 bagian dalam laporan ini: arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Contohnya, arus kas dari aktivitas operasional membantu pengguna mengetahui beberapa banyak uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasional. Secara umum, informasi ditampilkan berdasarkan pada metode arus kas yang disiapkan perusahaan. Hal ini termasuk metode langsung dan tidak langsung. Yang kelima ada catatan dan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan penting yang seringkali dilupakan kebanyakan orang. Padahal hal ini termasuk persyaratan wajib perusahaan harus mengungkapkan semua informasi yang penting bagi laporan keuangan dan membantu pengguna untuk memiliki pemahaman yang lebih baik. Catatan biasanya berupa pengungkapan detail informasi keuangan terkait dengan akun tertentu.
Contohnya, di neraca Anda akan melihat saldo aset tetap, tetapi informasi detail dari aset tetap tersebut tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan. Jika pengguna ingin mempelajari lebih lanjut tentang aset tetap tersebut, maka pengguna laporan keuangan harus melihat catatan untuk aset tetap tersebut. Berikutnya ada PSAK 34 kontrak konstruksi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 34. Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset yang berhubungan satu sama lain dalam rancangan, teknologi dan tujuan pokok pengguna, agar laporan bisa dilihat dengan jelas dan dalam memahami laporan keuangan. Maka, laporan keuangan harus disusun dengan rapih dan teliti menurut prinsip akuntansi berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Perlakuan akuntansi kontrak konstruksi. Perlakuan akuntansi kontrak konstruksi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kontrak tunggal, misalnya hanya kontrak untuk membangun rumah saja atau jembatan, bendungan, pipa, jalan, terowongan, dan lain-lain. Yang kedua ada kontrak yang sifatnya rumit. Nah, satu proyek terpecah-pecah menjadi beberapa kontrak di mana aktivitasnya saling terkait, misalnya proyek pembangunan kayak kilang minyak, kontrak instalasi pipa, proyek pengadaan, instalasi mesin, pembangunan pabrik, instalasi listrik, pembuatan drainase, dan kontrak pengeboran dan seterusnya. Metode kontrak selesai. Perusahaan harus menggunakan metode kontrak selesai jika satu di antara kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kontrak jangka panjang. Yang kedua, perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi dalam menggunakan metode presentase penyelesaian. Yang ketiga, adanya inherent harms dalam kontrak di luar kondisi normal yang dapat menimbulkan resiko di dalam bisnis. Nah, perusahaan mengakui pendapatan pada saat penjualan, yaitu ketika kontrak telah diselesaikan. Dengan metode ini, perusahaan mengakumulasikan biaya kontrak jangka dalam proses, namun tidak perlu melakukan pengakuan periodik dalam pendapatan dan biaya. Berikutnya ada pelaksanaan kerja praktek. Kedudukan dan koordinasi. Kedudukan yang diberikan perusahaan pada saat pelaksanaan kerja praktik adalah berada di bawah bimbingan bagian project control untuk melaksanakan perhitungan payment voucher dan penginputan data. Koordinasi dari semua karyawan mulai dari bawahan sampai atasan itu sangat baik. Pelaksanaan kerja praktik lapangan ini berada di bawah bimbingan Bapak Ilham Putra sebagai pembimbing lapangan. Penulis selalu diarahkan setiap harinya untuk lebih bisa memahami bagaimana kinerja dari perusahaan. Selain itu, penulis juga diberikan motivasi oleh atasan untuk disiplin terhadap waktu dan aktif dalam pekerjaan maupun dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Karena di dalam dunia kerja, khususnya PT Safemex Indonesia, semua karyawan sangat disiplin terhadap waktu, mulai dari bawahan sampai atasan. Berikutnya, tugas yang paling utama mencatat pengeluaran nota atau kwitansi, kemudian membuat payment voucher yang diinput per hari sesuai tanggal bukti pengeluaran. Setelah menginput data ke payment voucher, kemudian membuat cash flow atau laporan pengeluaran. Kemudian, setelah semua laporan selesai, dibuat laporan diserahkan kepada site manager untuk diperiksa ataupun dikoreksi apabila terjadi kesalahan dalam menghitung atau menginput data tersebut. Pada akhir bulan mengambil data absen fingerprint, kemudian diberikan kepada project control. Selebihnya membuat surat-surat seperti transmittal, surat peringatan, sertifikat, permit, dan lain-lain. Berikutnya ada permasalahan dan solusi. Dalam melaksanakan kerja praktik di PT Safemex Indonesia, penulis berupaya untuk melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik dan teliti. Setiap pekerjaan yang dilakukan diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Namun, pelaksanaan semua pekerjaan, penulis mengalami beberapa kendala yang menyebabkan tidak maksimal dalam melaksanakan pekerjaan, seperti penginputan nota kadang tidak sesuai dengan pencatatan yang diberikan oleh pembimbing. Ternyata ada nota
atau kwitansi yang belum dibuat oleh pembimbing tetapi sudah mengeluarkan kas. Solusi: setiap adanya masalah pasti ada solusinya. Jika berusaha untuk mencari cara untuk menyelesaikan, sama seperti masalah yang bisa terjadi di dalam pekerjaan, masalah yang terjadi di bagian pencatatan atau transaksi bisa diselesaikan dengan kebijakan perusahaan untuk menerapkan sistem akuntansi yang sudah terintegrasi. Karena dengan menggunakan software akuntansi, maka sistem informasi akan menjadi lebih cepat. Begitu juga kecepatan dalam menghasilkan suatu laporan keuangan menjadi lebih cepat. Dan tingkat kesalahan semakin kecil. Harus lebih teliti juga dalam memeriksa dan kelengkapan data dari hasil pekerjaan tersebut. Dan untuk komputerisasi dapat diatasi dengan solusi sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh perusahaan agar karyawan mengerti bahwa sistem yang dibuat ditunjukkan untuk memudahkan pekerjaan karyawan. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan: setelah melakukan kerja praktik di PT Safemex Indonesia, penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pencatatan pengeluaran kas di proyek PT Safemex Indonesia sudah baik, namun penginputan nota kadang tidak sesuai dengan pencatatan yang diberikan oleh Project Control. Ternyata ada nota atau kwitansi yang belum dibuat oleh Project Control tetapi sudah mengeluarkan kas. Yang kedua, karena masih menggunakan sistem manual pencatatan pengeluaran di proyek, sering terjadi kesalahan perhitungan kas keluar. Perlakuan akuntansi kontrak konstruksi pada PT Safemex Indonesia menggunakan PSAK nomor 34 sebagai dasarnya. Sarannya, dalam melengkapi laporan kerja praktik ini, bagi mahasiswa yang ingin mengambil judul mengenai perlakuan akuntansi pada konstruksi di PT Safemex Indonesia, agar dapat membuat cakupan yang lebih luas lagi, seperti misalnya meneliti lebih dalam piutang atau beban di suatu perusahaan berdasarkan PSAK lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.